Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa ya. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan viktimologi ya. Viktimologi. Mohon maaf kalau kemarin memang saya nggak bisa masuk ya. Sebenarnya kalau jam 8 saya kemarin bisa masuk, cuman setelah itu saya keluar ya, ada kepentingan. Tapi nggak apa-apa kalau sudah disepakati minggu depan kita jam 10 ya, untuk hari Senin ya kita masuk di jam 10 ya, untuk yang cybercrime ya. Kalau untuk yang viktimologi ini kita masih jam 8 ya, nggak apa-apa ya, kita menyesuaikan. Nah, untuk jadwal UTS ya, kemarin sebenarnya saya sudah dapat edaran ya, edaran untuk pelaksanaan ujian tengah semester ya. Cuma nanti saya buka-buka lagi ya, saya buka-buka lagi mungkin minggu depan mungkin ya, karena kalau saya lihat dari tanggal 15 Maret ya, kan masuknya kita awal dari tanggal 15 Maret tuh ya. Kalau memang rutin masuk ya, minggu depan ini pertemuan ke-8 kalau tidak salah begitu, nanti kita menyesuaikan saja. Nah, rekan-rekan mahasiswa sekalian ya, hari ini kita akan membahas mengenai tipologi korban ya. Tipologi korban ya. Di sini saya ambil dari pendapat ahli ya, yaitu Selin ya dan Wolfgang. Ini menyatakan ada 5 ya pengelompokan korban. Nah, yang pertama adalah primary victimization ya. Yang dimaksud adalah korban individu ya, korban individu ya, korban individual. Jadi korbannya adalah orang perorangan, bukan kelompok ya. Jadi pengelompokan korban yang pertama adalah korbannya individu ya, korban individu atau perseorangan ya, bukan kelompok ya. Contohnya apa? Banyak lah kalau kita berbicara masalah korban itu adalah individu ya. Misal korban dari kejahatan ya, kejahatan apapun yang sifatnya dia memang hanya sendiri ya, hanya sendiri menjadi korban, itu adalah korban individu. Lalu yang selanjutnya ya, korban ini adalah badan hukum ya. Yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum. Jadi kalau yang pertama ini korbannya adalah perseorangan atau individu, yang kedua korbannya adalah kelompok atau badan hukum. Nah, badan hukum ini apa ya? Badan hukum ini ya banyak contoh badan hukum ya, termasuk perseroan terbatas, itu termasuk badan hukum ya. Lalu selain perseroan terbatas ada yayasan ya, itu juga yang dimaksud dengan badan hukum ya. Lalu selain ada korban individu ya, ada yang kedua ini korban kelompok, misalnya badan hukum ini tadi. Lalu yang ketiga ya, yang menjadi korban adalah masyarakat luas atau negara ya, masyarakat luas atau negara. Jadi dia bukan berbadan hukum ya, bukan individu, tapi dampaknya luas ya, luas ya. Yang merasakan ini adalah masyarakat banyak ya. Biasanya ini terkait dengan pencemaran ya, pencemaran lingkungan ya. Jadi masyarakat yang terdampak ini kan bisa dikatakan dengan korban ya. Jadi yang ketiga ini korbannya adalah masyarakat luas atau bisa negara. Lalu yang keempat ya, tipe korban yang keempat ya, yang menjadi korban si pelaku sendiri ya, yang menjadi korban si pelaku sendiri. Misalnya apa? Pelacuran ya, perzinahan dan narkotika. Kok bisa Pak mereka ini pelaku sekaligus korban? Ya bisa ya,
Yang namanya pelacuran ini dia pelaku prostitusi, tetapi secara tidak langsung ya dia juga ikut dirugikan, namanya pelacuran kok. Ya, walaupun dia ini pelaku ya, tetapi mungkin secara sosial ya, kesehatan dia ini juga adalah korban ya. Dengan demikian di Indonesia ini kalau mengatur masalah prostitusi ya, ini kan belum tegas ya, masih banyak rumah-rumah prostitusi ya, rumah-rumah bordir ya. Jadi terkadang masih banyak yang beranggapan bahwa ya seorang PSK ini mereka adalah korban, karena pada prinsipnya saya yakin tidak ada orang yang terlahir di dunia ini mau menjadi seorang PSK misalnya ya. Itu contoh yang menjadi korban si pelaku sendiri, pelacuran ya, perzinahan sama. Lalu yang kedua narkotika ya, misal dia pemakai, beda dengan bandarnya lah ya. Ya, kalau cuma hanya sekedar menjual tanpa memakai itu berbeda. Tapi kalau narkotika dia ini pemakai, pelaku, tetapi akibat yang dia lakukan ini kan merugikan diri sendiri. Apa yang dirugikan? Secara finansial jelas, kesehatan jelas merusak ya. Jadi narkotika ini ya dapat dikategorikan ya, tipenya adalah yang menjadi korban ini adalah pelaku sendiri. Ini sudah repot kalau seperti ini ya. Berbeda dengan kejahatan yang lain ya, misal perampokan misalnya ya. Kalau perampokan ya pelaku, tapi bukan korban dia ya. Kalau pencurian ya otomatis ya secara murni dia ini adalah seorang pelaku ya, tanpa menjadi korban. Nah ini tadi ya, jadi teman-teman juga harus bisa ya menganalisa dan ikut menjelaskan apakah ada yang namanya dia ini pelaku ya, maksud saya dia ini korban tetapi sekaligus dia ini menjadi si pelaku. Nah jawabannya ini tadi, contohnya ini tadi ya, pelacuran dan narkotika. Nah lalu yang selanjutnya ya, yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban ya, melainkan korban tidak diketahui. Misalnya apa? Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bukan berarti yang kelima ya, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban ini tadi tidak diketahui. Ya, contohnya apa? Contohnya konsumen ya yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produk ya, menggunakan produksi. Ya kadang ini kita ini tidak tahu ketika kita menjadi korban. Misal saya kemarin dengan istri ini ngobrol-ngobrol sekitar beberapa hari yang lalu untuk menghadapi Idul Fitri ya. Idul Fitri ini enaknya kita suguhkan minuman apa ya, kita suguhkan minuman apa. Karena saya nggak nyebut merek ya, minuman yang biasa disuguhkan ini sebenarnya dalam hal kesehatan ini nggak bagus ya, kalau dikonsumsi sering atau berlebihan ini tidak bagus ya. Dan kebetulan istri saya juga ngobrol dengan yang punya toko, dia juga begitu. Saya ini mau jual produk A, tetapi sebenarnya ini racun loh kalau dikonsumsi ya. Nah kita ini nggak sadar ya, cobalah ketika nanti Idul Fitri ya, jelas minumannya yang biasanya nggak dibeli tuh ya, tetapi manfaatnya ya sebenarnya itu tidak bagus ya. Lalu biasanya selain itu apa ya, sekarang banyak nih saya lihat anak-anak muda sekarang, saya kalau jalan malam itu saya amati apa, mereka itu bawa HP, main game, ngerokok, minumannya minuman kemasan yang harganya 1000-an itu
ya, minumannya itu. Ini kalau dikonsumsi setiap hari itu akan merusak, tapi mereka nggak sadar. Ya, lalu ada teman saya kemarin di Kota Bumi, dia ini punya anak SMP meninggal dunia. Apa? Karena diabetes. Ya, bayangkan sekarang anak kecil saja sudah kena diabetes. Sebelum meninggal saya sudah ngobrol dengan orang tuanya. Dia ngobrol, saya mau ngantar anak saya dulu Pak Tirta. Kemana Pak? Saya bilang, ini mau kontrol dokter, dia kena diabetes. Duh, umur berapa anaknya? Masih SMP lah, perempuan itulah. Kok bisa kena diabetes? Ya, saya tanya begitu. Yaitu hampir tiap hari konsumsinya itu minuman yang 1000-an itu. Ya, apapun bentuknya, nggak sehat itu. Ya, jadi tidak sadar terkadang konsumen ini, kita ini nggak sadar. Ya, nggak sadar lah, sudah. Ya, cuman kalau minumnya seminggu sekali, sebulan sekali nggak masalah ya. Tetapi kalau sudah konsumtif hampir tiap hari, ya itu menjadi apa? Menjadi racun. Kita ini secara tidak langsung merugi. Korban itu apa sih? Korban itu orang yang merugi, ya. Tidak hanya bentuk uang saja, ya, tidak hanya bentuk materi. Masalah kesehatan ini kan lebih mahal, ya. Coba kalau kita sudah kena penyakit diabetes misalnya, mau apa lagi? Mau makan ini salah, mau makan itu salah. Lalu kalau sudah kena diabetes, apa penyakit yang lain masuk, ya, ini boleh penyakit ini, boleh penyakit yang ini nggak boleh. Nah, sudah repot, ya. Jadi yang kelima ini, ya, bukannya tidak ada korban, ya, bukannya berarti tidak ada korban, melainkan korbannya ini tidak diketahui, ya. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi. Ya, kalau namanya iklan, promosi, ya, terhadap suatu barang itu kan ya bagus-bagus. Makanya yang namanya iklan ini bagaimana mereka menarik, ya, daya tarik terhadap apa produksinya ini. Yang mereka gunakan siapa? Artis. Yang mereka gunakan apa? Ya, tokoh. Sampai Mbah Marijan yang mungkin kita ini nggak tahu, dia bisa menjadi, ya, bintang iklan. Karena apa? Untuk menarik simpati masyarakat. Oh, Mbah Marijan saja minum misalnya, ya. Mbah Marijan ini kan tokoh spiritual yang katanya menjaga Gunung Merapi. Ya, kalau orang Jawa ini bilangnya kuncen Gunung Merapi. Dia saja, oh, Mbah Marijan saja minum ini sampai dia mengatakan rosok-rosok. Ya, ini jadi kita harus teliti, jangan sampai, ya, kita ini menjadi korban tapi kita ini tidak tahu terhadap produk, ya. Lalu ada pendapat Stephen, ya, pada prinsipnya terdapat 4 tipe korban, ya. 4 tipe korban. Yang pertama, ya, orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, ya, tetapi tetap menjadi korban. Ya. Ya, tolong digarisbawahi, orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, ya. Untuk tipe ini kesalahan, ya, ada pada pelaku, ya. Nanti kita ulas, ya, untuk perkara ini. Jadi orang ini tidak mempunyai kesalahan apa-apa, ya, tetapi menjadi korban. Nah, ini untuk tipe ini, ya, kesalahan ada pada pelaku. Lalu selanjutnya, ya, korban secara sadar, ya, atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan, ya. Untuk tipe ini, ya, korban dinyatakan turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan. Sehingga apa? Sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban. Saya ambil contoh demikian, ya. Banyak kasus-kasus asusila, ya, kasus-kasus kekerasan seksual, ya, itu biasanya, ya, kalau kita mau mengkaji secara dalam,
ya, faktor kesalahannya tidak hanya terdapat pada pelaku. Ya, pelaku ini kan melakukan kejahatan banyak faktor. Ya, karena ada kesempatan, karena ada niat misalnya. Lalu mungkin ada faktor lain. Mengapa? Oh, ternyata ya, orang yang menjadi korban pencabulan atau asusila ini secara tidak langsung memancing, ya, memancing apa? Memancing ya orang-orang ini untuk bisa melakukan kejahatan walaupun dia tidak sadar. Contoh bagaimana? Contoh, mohon maaf teman-teman yang perempuan menggunakan pakaian yang terlalu seksi. Misalnya begitu. Ya. Ya secara tidak langsung, ya. Laki-laki misalnya ketika melihat perempuan yang seperti itu ada hasrat, ya. Dan bisa juga ya terjadi tindak kejahatan. Jadi ketika kita ini tidak mau menjadi korban, ya, pencabulan, kejahatan seksual dan sebagainya, jangan pernah mempunyai tindakan yang sifatnya ini memancing pelaku. Coba yang laki-laki saya mau tanya, ya, yang laki-laki saya mau tanya. Jadi di pikiran kalian ini ketika melihat ada dua orang wanita, yang satu berhijab, ya, dan dia menggunakan busana muslim, lalu yang satunya lagi maksud saya bertemu dengan wanita yang menggunakan pakaian seksi. Apa? Di pikiranmu seperti apa? Pendapatmu seperti apa? Apa Ki? Bisa bantu jawab. Kalau kamu lihat dua cewek ini di depan saya ini ada Intan sama ada Eka. Ya, misal salah satunya pakai pakaian muslimah berhijab. Satunya enggak, satunya pakai pakaian seksi. Ya. Pakai tank top misalnya, ya. Pakai celana pendek. Di otak kita ada apa? Ada apa di situ? Mm-mm. Mm-mm. Nah, itu salah satu alasan, ya. Jangan sampai kita seorang wanita ini terlihat murah. Apa? Ya itu murah kalau seperti itu, ya. Ya boleh kalian mau pakai pakaian seksi boleh, tapi tempatnya ya dalam rumah saja sendirian, dalam kamar sendirian, nggak apa-apa. Tetapi kalau kita tidak tepat menggunakan busana, itu akan mengundang suatu kejahatan. Ya, jadi di sini korban ini secara tidak sadar, ya, telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain, ya, atau mengajak orang lain ini untuk melakukan kejahatan. Nggak sadar kita, karena sudah terbiasa, sudah pakai pakaian seperti ini, sudah biasa, di lingkungan sudah biasa, ya. Jangan sampai kita ini, ya, sudah menjadi korban, rupanya kita ini mempunyai andil, ya, mempunyai peran, ya, terjadinya kejahatan tersebut. Wah, sudah merugi banyak kita ini, ya, sudah menjadi korban. Ternyata dalam kajian, ya, kita bisa menjadi korban karena apa? Karena kita turut andil dalam adanya suatu peristiwa kejahatan ini tadi, ya. Laki-laki pun bisa menilai, ya, laki-laki pun bisa menilai, mempunyai pandangan ketika dihadapkan dengan dua wanita yang menggunakan cara berpakaian berbeda, ya. Kita sudah beda ini, ya. Jelas teman-teman yang laki, kalau ada wanita berhijab, pakaiannya bagus, rapi, tertutup, ya, ada rasa enggan, ya, untuk menggoda misalnya lah kalau teman-teman yang masih muda ini. Tetapi ketika yang lewat ini tadi, ya, wanita yang
pakaiannya seksi, saya yakin mereka ada hasrat untuk menyapa. Ya, wah ini mancing-mancing nih, sudah nggak benar nih, jelas di otak kita seperti itu. Lalu yang selanjutnya, ya, mereka yang secara biologis dan sosial, ya, potensi menjadi korban, ya, adalah anak-anak, ya, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, ya, golongan minoritas dan sebagainya. Nah, korban dalam hal ini, ya, tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab. Ya, jadi mereka secara biologis, ya, dan sosial potensial menjadi seorang korban. Siapa? Anak-anak. Ya, anak-anak ya harus dilindungi. Siapa? Peran utamanya adalah orang tua yang harus melindungi. Nah, setelah anak-anak ada orang tua. Orang tua ini siapa? Ya, orang yang usianya sudah lanjut maksudnya. Orang tua, lalu orang yang cacat fisik atau mental. Biasanya disabilitas, ya. Orang yang miskin, ya. Golongan minoritas dan sebagainya. Jadi korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, ya, tetapi masyarakat, ya, yang harus membantu, ya, membantu untuk bertanggung jawab dalam artian untuk melindungi, ya, orang-orang yang seperti ini. Lalu selanjutnya, ya, korban, ya, karena dia sendiri merupakan pelaku. Ya, inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban, yaitu tadi yang saya sampaikan tadi, pelacuran, judi. Ya. Judi ini dia ini adalah korban, ya. Yang jelas dia pelaku dulu judi ini. Dia ini adalah pelaku dan dia ini juga korban. Ya. Jadi korban karena ia sendiri merupakan pelaku, ya. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Ya, karena nggak ada yang disakiti, ya. Mungkin secara finansial saja ada menang dan kalah, ya. Ada pelacuran, ada judi, ada zina, ya. Ini merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban, ya. Pihak yang bersalah adalah korban. Nah, pihak yang bersalah hanya adalah korban. Karena apa? Karena ia juga sebagai pelaku, ya. Ini jadi uniknya ketika kita mempelajari hukum, ya, termasuk hukum pidana. Ya. Lalu ada juga yang dinamakan tipe korban, ya, yang menimbulkan kejahatan. Ya. Ada tipe korban yang menimbulkan kejahatan, ya. Yang pertama, tindakan kejahatan ini memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi. Ya. Jadi ada tipe korban yang menimbulkan kejahatan, ya. Tindakan kejahatan memang dikehendaki, ya, oleh si korban untuk terjadi, sadar tidak sadar. Lalu yang kedua, kerugian akibat tindakan kejahatan mungkin dijadikan si korban, ya, untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Banyak ini, ya. Sekarang banyak orang-orang yang mempunyai sifat seperti ini, ya. Jadi kerugian akibat tindakan kejahatan ini mungkin dijadikan si korban untuk apa? Untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Misal, ya, misal kita menjadi korban penganiayaan. Nah, korban penganiayaan dan rata-rata ketika di lapangan ditemukan ini dilakukan upaya perdamaian kalau perkaranya hanya seperti ini. Nah, sengaja ini, ya, nggak apa-apalah kita ditabuk 1-2 kali nggak mati juga, ya. Oh, oke, saya mau damai. Cuman ya ini, ya, untuk apa? Untuk mengobati tetek menge, uang ini, uang itu jumlahnya besar. Ada Pak yang seperti ini? Saya sering menemui. Ya, ditabuknya cuma 1-2 kali, minta uang perdamaiannya 5 juta. Ya, ini termasuk, ya, kerugian akibat tindakan kejahatan ini mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Lalu selanjutnya apa?
ya, masalah lalu lintas, ya, korban lalu lintas misalnya, kecelakaan lalu lintas. Ini sering sekali ya diselesaikan dengan cara yang sama. Ya, mungkin kerugian motornya 1 juta, lukanya cuma lecet-lecet. Ya, dia mintanya berapa? 2 juta, 5 juta. Sudah, kalau nggak mau ngasih uang dengan saya, kita lanjutkan ke proses hukum. Ada yang seperti itu, banyak ditemui di lapangan. Ya, lalu yang ketiga, ya, akibat yang merugikan si korban ini mungkin merupakan kerjasama antara si pelaku dan si korban. Ada juga yang seperti ini, ya. Akibat yang merugikan si korban ini mungkin, ya, ada juga ya kerjasama antara si pelaku dan si korban. Lalu yang selanjutnya, ya, akibat kerugian, ya, maksud saya kerugian akibat tindak kejahatan, ya, sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari korban. Ya, jadi akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban. Ya, contoh biasanya kalau perkara-perkara penganiayaan ini tidak murni hanya begitu orang datang langsung menganiaya, tidak. Ya, terkadang mungkin si korban ini sudah banyak bicara, ya, jadi bicaranya tidak bagus, ya, menyakitkan, ya, membuat orang emosi, dan kebetulan pelaku ini orangnya nggak tahanan, ya, orangnya emosional, langsung dikepuk saja, ya. Ini jadi ada, ya, ada provokasi dari korban ini sehingga terjadi, ya. Saya yakin ya, kalau yang namanya misal kasus-kasus penganiayaan ini kan, ya, nggak mungkin nggak ada sebabnya. Ya, namanya orang memukul seseorang ini, orang menganiaya seseorang ini, nggak mungkin nggak ada sebabnya, kecuali orang gila. Ya, kalau kita orang waras, misalnya kita menjadi pelaku penganiayaan, nggak mungkin kita ini tiba-tiba menganiaya seseorang ketika tidak ada sebabnya. Ya, ini tidak mungkin. Ya, jadi yang keempat, tipe korban yang menimbulkan kejahatan, ya, yang keempat ini, ya, kerugian akibat tindak pidana kejahatan, ya, sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban. Ya, sudah 8.35, ya, 8.35. Teman-teman, ini yang hadir ada berapa orang partisipannya? Ada lumayan lah, ya, ada 25. Ya, coba saya mau panggil satu-satu. Di sini ada 24 ya. Oke, Nah, kamu perdata masuk. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah, tambah-tambah ilmu, ya. Maksudnya dosennya nggak masuk. Oke, yang perdata tadi siapa? Oh, yang perdata siapa namanya? Oke, udah nggak apa-apa. Saya panggil satu-satu, ya, sebelum kita akhiri. Ada Renaldi, ada Intan Dwi, ada Reki, ada Indah Febriana, ada Eka Juliana, ada Dian Rahmadani, ada Rahmat Tio, ada Lulu, ada Reza Andreas, ada Siska, ada Nur Anifa,
ada Erwin Yusuf, ada Yoga Putra, ada Sulaiman Iskandar. Tidur Sulaiman nih, nggak ada orang. Ada Putri Belkis, ada Casey, ada Ahmad Yusril, ada Bizar tidur, ada Isma, ada Muhammad Iqbal, ada Reska Wiranda, ada Dena, ada Nurmala Kurniati. Tidur Nurmala. Yang belum saya panggil siapa? Ada yang belum saya panggil? Ya, Billy Ariza. Oke, ya silahkan teman-teman di screenshot saja itu. Jadi saya mau lihat screenshotan itu ada foto kalian, jangan sampai enggak. Itu banyak dikumpul itu screenshotan saja, nama NPM cuman orangnya enggak ada. Ya, saya mintanya ya kalian screenshot video Zoom ini dengan ada asli video kalian, bukan video pasang-pasangan. Kan ada beberapa ini yang hanya dipasang video pasangan ya. Oke ya, karena waktunya juga sudah 8.39 ya, kita sudah mendekati waktu habis ya. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu lagi ya, insya Allah besok ya, untuk mata kuliah etika profesi hukum ya, kita nggak ada halangan dan kita juga dapat kembali belajar bersama-sama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.